Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa-Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi.
Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya, maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Surgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Surgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya, dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Surgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Surgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Surgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita mau memulai hari ini dengan memuji Allah kita, amin. Mari siapkan hati kita, kita mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria,
nyanyikan dari awal. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapa, hari ini kami datang, kami hanya mau memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Come on, sing. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari katakan sekali lagi. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau puji Allah kita lebih lagi. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Raja segala raja, pencipta segalanya, layaklah diagungkan selamanya. Segala ciptaannya memuji namanya, bawalah korban syukur padanya. Hai segala yang bernafas, puji Dia Yesus Tuhan dan Raja. Besar Tuhan dan layak dipuji. Besar Tuhan dan layak dipuji. Segala suku, kaum dan bahasa, kau sujud menyembah-Nya. Besar, besar, besar Tuhan. Segala raja, pencipta segalanya, layaklah diagungkan selamanya. Segala ciptaannya
menyembahnya. Besar, besar, besar Tuhan. Biarlah musik memuji Tuhan hari ini, amin. Mari sambil tepuk tangan saudara. Mari nyanyikan bersama-sama. Besar Tuhan dan layak dipuji, amin. Come on. Besar Tuhan dan layak dipuji. Nyanyikan dengan iman. Besar Tuhan dan layak dipuji. Besar Tuhan, Tuhan dan layak dipuji. Besar, besar Tuhan dan layak dipuji. Oh besar Tuhan dan layak dipuji. Segala suku, kaum dan bahasa kan sujud menyembahnya. Besar, oh besar, besar Tuhan. Oh segala suku, kaum dan bahasa kan sujud menyembahnya. Besar, come on. Besar, besar, besar sekali lagi. Besar, oh besar, besar Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Biarlah setiap kami memuji dan menyembah-Mu dengan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Oh, layak Kau disembah, oh Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Engkau luar biasa Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
hanya Kau Allah yang kudus. Dan hanya kepada-Mu saja segala kebaikan Tuhan dan kasih setia yang Kau berikan turun-temurun dan tidak pernah habis. Betapa baiknya Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, I love You and I worship You. You are worthy to be praised. Lord, I love You and I worship You. You are worthy to be praised. Lord, I love You and I worship You. You are worthy to be praised. You are worthy. Worthy to be praised. Let's sing it out. Lord, I love You and I worship You. Yes, Lord, You are worthy to be praised. Lord, I love You and I worship You. You are worthy to be praised. Lord, I love You and I worship You. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy. Worthy to be praised. Let's worship Him. Lord, we worship You. We love You, Lord. Oh, Jesus, Holy Spirit, we love You. You are worthy, Lord, of our praises. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Thank You Jesus, terima kasih. Hallelujah. Lord, I love You and I worship You. You are worthy to be praised. Lord, I love You and I worship You. You are worthy to be
are worthy, worthy, you are worthy, worthy to be praised. Let's sing it out one more time. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy, worthy to be praised. You are worthy, so worthy, worthy, worthy to be praised. You are worthy, you're worthy, Lord. Yes, you're worthy, worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi di minggu kedua bulan Agustus. Dalam damai sejahtera dan sukacita Allah, kita mengucap syukur karena kesetiaannya memelihara kita semua sampai hari ini. Hari ini, tema khotbah berbicara tentang kemerdekaan seutuhnya. Karena bulan ini bulan Agustus, kita tahu dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, yang kita cintai, yang ke-76 tahun. Tentunya kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sudah pasti ada dalam rencana Tuhan dan perkenanan Tuhan. Tapi juga karena ada pengorbanan dari para pahlawan yang sudah menumpahkan darahnya untuk mereka terbebas dari penjajahan. Sama halnya, saudara dan saya sudah dimerdekakan dari penjajahan dosa. Kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan melalui Kristus Yesus. Darahnya yang sudah menebus kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, menjadikan kita orang-orang yang merdeka seutuhnya. Sebagai insan yang merdeka, kita harus yakin dan benar-benar percaya bahwa kemerdekaan di dalam Kristus adalah benar-benar kemerdekaan seutuhnya. Di dalam Yohanes 8 ayat 34-36, firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, sadari dan yakini bahwa jika kita dimerdekakan dalam Kristus, benar-benar merdeka. Tidak ada lagi perbudakan, perhambaan, penjajahan dosa. Jadi jangan pernah kita membiarkan intimidasi dari setan untuk merusak keyakinan iman kita. Ingat, hari-hari ini iblis juga tahu bahwa waktunya untuk menyesatkan, untuk menggoyahkan iman orang percaya sudah sangat singkat. Karena itu, iblis ini kalau saya katakan sekarang ini kerjanya gaspol, saudara. All out, tidak ada liburnya.
lembur terus. Jadi kalau saudara dan saya meresponi iblis yang gaspol dengan santai-santai seperti biasa adalah bahaya. Sebab cepat atau lambat iman kita bisa menjadi lemah karena intimidasi yang semakin meningkat untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita sebagai insan-insan merdeka. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka tidak ada ketakutan. Artinya, ya, kita mengasihi, kita mempercayai seutuhnya, sehingga tidak ada space dalam hati pikiran kita untuk iblis menyelipkan rasa khawatir atau rasa takut. Satu ayat lagi di dalam Roma 6 ayat 8 berbunyi demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Di ayat yang ke-18 dari Roma 6. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di ayat yang berikutnya, ayat ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, adalah bagian kita untuk menyerahkan tubuh kita bagi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan, sanctification. Membawa kepada pengudusan. Di dalam Wahyu 22 ayat 11 bagian akhir dikatakan, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kekudusan diri adalah bagian kita. Kekudusan diri adalah keputusan kita. Harus ada usaha untuk mengambil keputusan, merawat dan mempertahankannya. Bulan lalu kita sudah belajar mengenai sungguh-sungguh hidup kudus, yaitu dengan menjaga hati, menjaga mulut kita, kita pasti mampu menjaga kekudusan hidup. Menjaga hati berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ini pun harus dijaga. Apakah yang seringkali mengganggu kemerdekaan kita sebagai insan merdeka yang sudah dimerdekakan seutuhnya oleh Kristus? Hati itu bicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ini yang menjadi medan peperangan dalam hidup manusia. Iblis tidak, saya katakan tadi, iblis tidak pernah berhenti untuk menyelipkan rasa takut, rasa khawatir, yang kalau dibiarkan akan menjadi ketakutan yang menguasai hati kita. Dan ini tentunya akan menjadi senjata iblis untuk merongrong, mencuri damai sejahtera dan sukacita dari hidup orang-orang percaya yang sudah menjadi insan merdeka. Dalam hidup orang percaya, ada 4 rasa takut atau khawatir yang seringkali manjur sekali untuk digunakan oleh iblis sebagai senjata. Yang pertama, takut tidak eksis. Takut tidak dikenali, tidak diakui eksistensinya oleh orang lain. Saudara, orang dunia sudah pasti yang dikejar dalam hidupnya adalah eksistensi mereka. Recognition, pengakuan dari pihak lain adalah menjadi tujuan hidup setiap orang dunia. Bahkan
untuk bisa eksis. Mereka seringkali mau lakukan apapun caranya, apapun resikonya, mereka akan kejar dan lakukan. Tetapi ingat, saudara dan saya adalah orang tebusan. Saudara dan saya orang pilihan, orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perhambaan, penjajahan dosa. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, sebagai orang percaya lahir baru yang sudah dimerdekakan, kita harus berani lawan arus. Menjadi tidak sama dengan dunia, berbeda dengan dunia. Kalau orang dunia mengejar untuk bisa eksis, untuk bisa diakui, dikenali, dipuji, dikagumi, saudara dan saya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, orang-orang yang sudah dimerdekakan, tentunya kita harus makin lebih lagi menghidupi apa yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 30. Yang berbunyi demikian, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. He must be greater, I must be less. Itu yang harus menjadi tujuan hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sebab ketika engkau sadar bahwa engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus yang sudah dibebaskan dari dosa oleh kuasa darah Kristus, apapun pencapaianmu, apapun yang kau ada dalam dirimu saat ini, kita sadar semua itu hanya karena anugerahnya. Semua bukan karena kuat gagahmu. Sakaria 4 ayat 6 katakan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Sadari. Karena itu jangan pernah lupa, perkatakan bahwa bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Suatu pujian berbunyi demikian. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara, semua karena anugerahnya. Sakaria 4 ayat 6 katakan dengan jelas, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Apapun pencapaian kita, apapun yang eksistensi kita hari ini, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi bila kita dipakai oleh Tuhan, artinya dipercayai, dipilih sebagai rekan kerja kerajaan surga, bahkan kita dipakai, dijadikan alat untuk kemuliaan namanya. Karena itu jangan takut kalau tidak eksis, tidak dikenali oleh dunia. Yang penting Tuhan mengenali kita dan mempercayai kita. Dan saat dipercayai, lakukan yang the best. Kolose 3 ayat 23 mencatat dengan jelas, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di ayat yang ke-24, sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, indah sekali. Saat engkau dipercayai, lakukan all out, dan kita akan menerima reward pada waktunya. Ketakutan yang kedua yang seringkali dipakai iblis untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita dari hidup orang-orang percaya yang sebenarnya sudah dimerdekakan. Yang kedua adalah takut hidup berkekurangan. Apalagi kalau kita pernah mengalami hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Saudara, pujian lama sering kita nyanyikan. Dari Matius 6 yang mengatakan demikian, Matius 6:25-34.
Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Saudara, ayat-ayat dari Matius 6 ayat 26, di ayat yang ke-26 berbicara demikian. Lihatlah burung di udara, mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tuaian di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian, bukankah saudara dan saya lebih berharga daripada burung? Saudara, jangan khawatir. Allah Bapa akan memelihara kita kalau kita bergantung dan berharap hanya pada Dia. Dan bukan bergantung pada manusia atau bergantung pada harta kita, bergantung pada saudara, famili, anak yang berharta. Saudara, bergantung hanya pada Bapa di surga. Sebab di dalam Yeremia 17 ayat 5-8 mencatat dengan jelas, beginilah firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-33 dari Matius 6 dengan jelas tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita menaruh prioritas iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan, Allah Bapa pasti memelihara kita. Memang puji Tuhan, kalau di masa-masa usia sudah bertambah, anak-anak masih care, masih peduli. Kita ini sebagai orang timur itu lebih beruntung dibanding budaya barat. Budaya barat itu orang-orang tua banyak yang mati di dalam kesepian. Karena memang anak-anak sejak usia 17 tahun mereka harus keluar dari rumah, sehingga tidak ada bonding yang kuat antara orang tua dan anak. Tapi kita sebagai keluarga-keluarga timur ini kita masih lihat bagaimana suatu keluarga besar, masih ada opa tinggal di situ, oma tinggal di situ. Itu luar biasa, saudara. Dan Allah memelihara, memelihara bukan hanya dengan materi, tapi memelihara dengan komunitas keluarga yang merupakan anugerah Tuhan. Anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan yang kita panggil Bapa untuk hidup kita itu berlaku selama-lamanya. Jadi jangan takut kekurangan kalau Bapa di surga yang memelihara. Di satu ayat yang mengatakan bagaimana Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, indah sekali ketika kita naruh pengharapan iman kita, pemeliharaan Tuhan sebagai Bapa sampai masa tua kita, masa putih rambut kita pun Allah tidak berubah, Allah tetap memelihara kita. Rasa takut ketiga yang seringkali digunakan iblis untuk mencuri sukacita dan damai sejahtera, membuat kita sebagai insan merdeka meragukan kemerdekaan kita seutuhnya, yaitu takut kesepian. Tadi saya katakan budaya barat itu memang jauh lebih sadis. Karena itu orang-orang itu banyak tapi di Asia pun sekarang mulai banyak. Di negara-negara maju di Asia sama. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika anak-anak bertumbuh dewasa, bekerja,
menikah, punya keluarga sendiri, seringkali perhatian kepada orang tua itu berkurang. Karena itu banyak orang tua di negara maju yang sudah mengantisipasi dirinya sendiri. Mereka menabung di masa-masa masih produktif, dan ketika saatnya tiba mereka akan memasukkan diri mereka ke rumah-rumah jompo, panti jompo. Karena di sana mereka merasa punya komunitas yang bisa tetap bergaul dengan baik. Saudara, puji Tuhan kalau banyak keluarga di Indonesia, ya tadi saya katakan, masih banyak keluarga tradisional yang memelihara orang-orang tua sebagai ya pusat kasih dari seluruh keluarga besar di dalam rumah tangga. Sekiranya kita mungkin tidak punya komunitas keluarga yang bisa hidup bersama. Mungkin anak-anak semua tinggal di luar negeri atau di luar kota, sehingga tinggal kita berdua. Ya. Ketika orang makin bertambah umur, biasanya kita makin takut kesepian. Kita misalnya rindu telepon-telepon, kontak dari anak-anak. Ya, itu yang dinanti. Ya. Karena itu anak-anak saya katakan, ya, kalau mau care, itu waktu orang tuamu masih eksis, masih hidup. Ya, sebab ketika dia sudah pulang ke rumah bapak, ya, you nggak bisa care lagi. Ya, dan kita tidak pergi ke kubur untuk care, seperti orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya, care-lah kepada orang-orang tuamu saat mereka masih bisa di-care, dan mereka masih bisa merespon, ya, ekspresi perhatianmu kepada mereka, dan itu tentunya membuat mereka sangat bahagia. Sebab kalau orang-orang tua yang merasa hidupnya sendiri, lalu mereka membiarkan perasaannya ya dikomporin terus oleh musuh kita, yaitu iblis, akan membuat mereka merasa lonely, merasa kesepian sendirian, ya, bahkan menjadi self pity, mengasihani diri sendiri. Ya. Seringkali orang-orang yang kesepian, ya, lonely, self pity, lalu mulai hitung-hitungan dengan apa yang sudah dilakukan dulu untuk anak-anaknya. Saudara, bukankah kita melakukan untuk anak-anak kita dulu dengan tanpa syarat, dengan ya, kasih tidak bersyarat, unconditional love? Kita melakukannya dengan sukacita. Tapi kalau kita membiarkan perasaan kita digocok iblis, kita jadi melo, ya, dan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Iblis kalau ngomporin itu nggak tanggung-tanggung, ya. Dan kalau kita responi komporannya, kita ini akan jadi orang tua yang nyebelin, saudara. Karena mungkin untuk cari perhatian kita lakukan banyak hal-hal aneh-aneh yang bukan membuat anak makin care, bikin anak makin sebel sama kita. Atau kita jadi orang tua yang penuntut, yang mengatakan tiap kali itu kan, dulu saya sudah lakukan untuk kamu, dulu. Sekarang waktunya yuk untuk balas budi. Saudara, itu melukai hati anak-anakmu. Mereka sepertinya baru sadar bahwa dulu semua dilakukan tidak tulus. Dulu dilakukan dengan satu pamrih. Dulu dilakukan sebagai investasi jangka panjang untuk nantinya diambil keuntungannya pada masa tua. Saudara, ingat. Kita melakukannya dulu dengan kasih. Kita melakukannya dengan tanpa syarat. Yang lebih parah lagi, kalau kita tidak terlalu di-care, lalu kita mulai mengatakan kata-kata kutuk kepada anak cucu keturunan kita. Saudara, hati-hati. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau ada yang ketelepasan ngutukin, cepat bertobat, jangan nyumpahin, ya. Bertobat supaya hidup kita di masa tua pun tetap terjaga kekudusan mulut kita, terjaga kekudusan hati kita, terjaga kekudusan hidup kita, dan kita layak disebut sebagai mempelai kerajaan surga.
saat kita takut kesepian, satu hal yang harus dilakukan. Intimlah sama Tuhan. Karena Dia itu ever ready. Kita mengenal bahwa Allah kita Allah yang setia, Allah yang ever ready, Allah yang selalu bersedia saat kita butuh. Mungkin anak-anak, mungkin saudara, kadang-kadang pas kita butuh mereka punya kepentingan lain. Tapi Allah kita Allah yang ever ready. Cari komunitas, ada ibadah-ibadah usia emas, tentunya itu bisa membuat kita bergaul dan ketemu dengan komunitas yang seumuran, yang membuat kita masih tetap bergairah, memuji Tuhan, bersemangat, karena kita tidak sendiri. Saudara, saya percaya orang yang intim sama Tuhan tidak pernah merasa kesepian. Karena Tuhannya Tuhan yang setia, Tuhannya Tuhan yang senantiasa mau dengerin curhat kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau senantiasa diajak ngobrol sama kita. Intimlah dengan Tuhan, pasti kau gak akan kesepian. Dan rasa takut keempat yang seringkali dipakai iblis untuk mencuri sukacita dari kehidupan orang yang sudah merdeka, yaitu takut hadapi kematian. Ada yang takut mati hari ini? Saudara, hari-hari ini banyak orang, mungkin hampir semua orang parno, ketakutan mati kena COVID. Apalagi yang usia-usia emas semacam saya ini sudah termasuk golongan yang rentan, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara, mereka yang mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Apa yang ditakutkan, saudara? Jangan takut mati, sebab apapun cara matinya, begitu banyak cara orang mati. Mungkin orang mati karena sakit penyakit, mungkin karena COVID, bisa juga karena kecelakaan, atau jatuh kepeleset, atau bahkan ada yang keselak saat makan atau minum, mati. Tapi apapun cara matinya, tidak masalah. Yang jadi masalah ketika engkau mati tidak di dalam Yesus. Tadi dikatakan siapapun yang mati di dalam Yesus. Yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Masalah baru ada ketika kita mati tidak di dalam Yesus, karena sudah jelas ujungnya adalah binasa. Sebab kalau kita mati dalam Yesus, artinya dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Bukankah itu yang jadi kerinduanmu selama ini sebagai orang percaya? Ketika engkau melepaskan diri dari dunia, dimerdekakan dari ikatan dosa, engkau mau hidup dalam kekudusan, goalnya cuma satu, yaitu bersama-sama dengan Yesus di dalam kembali ke rumah Bapa. Yohanes 4 ayat 1-3 dengan jelas dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kerinduan Yesus itu sama dengan rencana Bapa. Yesus ingin bersama-sama dengan saudara dan saya. Yesus mau kita sama-sama ada di rumah Bapaknya. Haleluya. Karena itu, Paulus menulis di surat Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saudara, kalau mati kok dibilang untung? Iya.
Kenapa mati disebut keuntungan? Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, kematian ya seringkali tulis rest in peace, istirahat dalam damai. Istirahat dari apa? Dari hidup yang penuh jerih lelah. Hidup di dunia ini penuh jerih lelah, saudara. Ada masalah, ya, ada sakit penyakit, ada pergumulan hidup. Itu melelahkan. Karena itu dikatakan mati di dalam Kristus. Mereka istirahat dari jerih lelah mereka dan masuk ke rumah Bapa. Tapi ingat, dikatakan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya, yang kita bisa bawa saat kita masuk ke rumah Bapa adalah perbuatan kita. Perbuatan yang mana? Tentunya perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang sejalan dengan firman Tuhan. Ya, sebagai ciptaan baru, orang-orang yang sudah dimerdekakan seutuhnya dari segala ikatan dosa, maka kita hiduplah sesuai dengan tuntunan firman yang dikatakan pelita bagi kaki kita. Iman yang benar, iman yang teguh pada Yesus Kristus, hidup benar di hadapan Allah dan menjadi pelaku firman, hidup kudus, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena itu saya katakan, kalau kita mati, apapun caranya, kenapa takut? Yang penting kita mati dalam iman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, yang pasti membuka pintu surga untuk kita masuk dalam kekekalan. Hiduplah merdeka seutuhnya. Jangan mau diikat dengan kuk perhambaan. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, kemerdekaan Kristen perikopnya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan, saudara? Kuk perhambaan adalah hal-hal yang membuat kita tidak merdeka, yang membuat kita tidak bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita dan iman kita. Semuanya itu termasuk rasa khawatir, rasa takut, yang senantiasa coba untuk diletakkan di bahu kita dan menjadi kuk, yaitu beban yang membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera meskipun status kita sebagai orang-orang merdeka. Karena itu, kalau iblis mengintimidasi, saudara jangan cuma defensif. Saya katakan tadi di awal, kalau dulu iblis mengintimidasi kita, tapi sekarang ini iblis melakukannya dengan gaspol. Kalau dulu kita cuma defensif, oke. Sekarang tidak bisa defensif. Ketika iblis mengintimidasi, saudara harus lawan balik. Lawan dengan apa? Lawan dengan kebenaran firman. Seperti yang Yesus tunjukkan ketika dia dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Lawan iblis dengan menyatakan janji-janji Allah. Firman Allah yang penuh kuasa akan membungkam mulut iblis dan intimidasi si jahat. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kembali, intimasi dengan Allah. Hanya ketika intim dengan Tuhan, kita tunduk kepada kebenaran firman-Nya. Saat engkau melawan iblis, kata-katamu powerful, kata-katamu punya wibawa Kristus, wibawa surga, yang membuat iblis lari daripada kita dan iblis bungkam. Saudara, jadilah orang-orang yang merdeka seutuhnya. Tidak lagi sebagai orang-orang merdeka yang diintimidasi oleh musuh dan kita hanya bertahan, defensif. Tapi orang yang berani serang balik dan membungkam mulut musuh.
Dan bahkan kita bisa mendeklarasikan janji-janjinya bahwa kita pasti menerima janji keselamatan dan hidup kekal saat kita kembali ke surga di dalam Kristus. Hari ini, kenali tipu muslihat iblis yang senantiasa mencoba untuk memasukkan rasa khawatir, yaitu takut tidak eksis. Tidak perlu eksis, yang penting diakui oleh Allah. Yang kedua, takut kekurangan. Allah Bapa di surga memelihara burung dan kita dikatakan lebih berharga daripada burung. Sejauh kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita nggak pernah akan kekurangan. Jangan takut kesepian. Sebab kalau engkau intim dengan Allah, memelihara hubunganmu dengan Allah, Allah kita Allah yang ever ready, Allah yang setia, Allah yang senantiasa ada ketika kita membutuhkan. Mazmur 62 katakan dengan jelas, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Dan yang keempat, jangan takut mati. Karena mati itu dikatakan kita beristirahat dari jerih lelah kita di dunia yang sementara ini. Dan kita diizinkan masuk bersama-sama di rumah Bapa bersama Yesus. Saya percaya renungan singkat ini menjadi pemikiran sepanjang minggu ke depan, supaya kita tidak membuka celah untuk iblis memasukkan rasa khawatir, takut apapun juga, kalau kita tahu bahwa semua tipu muslihat iblis sudah kita beberkan hari ini dan kita bisa waspada. Saya percaya Roh Kudus akan membantu kita, mengurapi kita untuk mengerti lebih lagi kebenaran firman yang dibagikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online GBI City Tower, saya ucapkan welcome to the family. Sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal di tempat ini. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami terima sebagai nutrisi untuk kesehatan rohani kami. Kami juga sekarang membawa persembahan untuk pelebaran kerajaan surga melalui gereja di tempat ini. Urapi setiap anak-anak-Mu supaya mereka memberi dengan sukacita, bukan dengan duka cita dan paksa. Kami tahu kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, bersama katakan, amin. Kita akan segera akhiri ibadah hari ini. Buka hatimu dan siap untuk terima berkat yang terbaik dari Bapa Surga. Kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupnya, dengan hatinya, mengasihi Tuhan mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya dan menjadi pelakunya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati, mari bersama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.